tambahan ajar mata kuliah manajemen operasional kereta api. Nah, pernahkah kalian berpikir kenapa di kereta pada jadwal yang penuh tetapi tidak bisa menambah kapasitas kendaraan? Nah, jawabannya ada pada pembahasan kita kali ini, yaitu kapasitas lintas rel kereta api. Nah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dimulai dari definisi, faktor-faktor, cara menghitungnya, dan penerapannya pada Indonesia. Yuk kita mulai! Baik, saya akan memulai dengan apa sih kapasitas lintas itu. Jadi, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011, kapasitas lintas atau yang biasa disebut dengan line capacity adalah jumlah maksimum kereta api yang biasanya melintas pada suatu jalur rel dalam satu satuan waktu tertentu yang biasanya dihitung per hari. Nah, ada dua jalur yang dapat mempengaruhi kapasitas lintas. Yang pertama, jalur tunggal atau biasa disebut dengan single track, dan yang kedua adalah jalur ganda atau yang biasa disebut dengan double track. Nah, kapasitas lintas ini sangat penting karena dapat mempengaruhi perencanaan jadwal kereta, penambahan jumlah armada, dan pengembangan infrastruktur perkereta-apian. Nah, selanjutnya memasuki dalam pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas lintas, di mana kapasitas lintas ini tidak dapat dihitung dengan sembarangan. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perhitungan besarnya kapasitas lintas sebagai berikut. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan besarnya kapasitas lintas. Untuk yang pertama adalah dari panjang blok, dan yang kedua sistem persinyalan, yang ketiga kecepatan operasional kereta, yang keempat jumlah stasiun dan pola berhenti, dan yang kelima ketersediaan jalur simpang. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis, yaitu menghitung dari kapasitas lintas, yang dimana rumus dasar dalam menghitung ini menurut UIC kode 406 adalah sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke dalam contoh perhitungan sederhananya, yang dimana jika untuk headway dari semua kereta tersebut adalah 10 menit dan faktor buffernya 0,3, maka didapatkan hasil sebesar 110 kereta. Yang di sini artinya secara teoritis bahwa dalam satu jalur ini dapat dilintasi dengan 110 kereta per harinya. Oke, tadi sudah disebutkan apa itu istilah headway. Mari kita bahas lebih dalam apa itu headway. Headway adalah interval waktu antara satu kereta yang melewati suatu titik dengan kereta berikutnya yang melewati titik yang sama. Kemudian apa yang dipengaruhi headway tersebut? Headway yang dipengaruhi yaitu waktu reaksi dengan dan pengiriman kereta, kemudian kecepatan kereta, panjang kereta itu sendiri, dan jenis sistem persinyalan yang digunakan. Lalu semakin kecil headway, semakin banyak kereta yang bisa beroperasi. Namun ada batasan minimumnya, yaitu disebut headway minimum atau minimum set headway demi menjaga keselamatan. Di Indonesia untuk KRL komuter lain Jabodetabek, headway bisa mencapai 5 menit di jam sibuk. Ini termasuk yang cukup baik untuk standar Asia Tenggara. Berbicara tentang kapasitas lintas, tentu tidak terlepas dari yang namanya GPK. Apa sih itu namanya GPK? GPK itu adalah grafik perjalanan kereta api. Ini adalah dokumen perencanaan yang memuat seluruh perjalanan dari kereta api dalam suatu jaringan. Terus, apa sih fungsinya dari GPK? GPK berfungsi yang pertama untuk menentukan kapan dan di mana kereta harus berada. Yang kedua, itu adalah untuk menghindari konflik dari jadwal kereta itu sendiri. Terus yang terakhir adalah untuk sebagai landasan operasional bagi awak KAI. Di Indonesia sendiri, GPK itu diterbitkan oleh PT KAI Indonesia. Dan GPK ini diperbarui secara berkala sekitar 6 atau 12 bulan sekali. Sekarang kita lihat kondisi nyata di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS dan juga laporan tahunan KAI, jaringan rel di Indonesia sudah mencapai lebih dari 5.000 km yang didominasi oleh jalur tunggal. Adapun koridor paling padat yaitu dari Jakarta menuju Surabaya dan juga jaringan KRL di Jabodetabek. Sehingga proyek pengadaan jalur ganda ini perlu diprioritaskan. Lantas bagaimana cara untuk meningkatkan kapasitas lintas? Secara global dan sudah diterapkan Indonesia, ada beberapa cara untuk meningkatkan dari kapasitas lintas itu sendiri, yaitu double tracking, modernisasi persinyalan, pembangunan passing loop, peningkatan kecepatan operasional, dan yang terakhir yaitu manajemen jadwal yang optimal. Nah, seperti
Sepertinya pembahasannya sudah sangat lengkap ya. Jadi dapat kita simpulkan apa sih kapasitas lintas rel tersebut? Kapasitas lintas rel kereta api adalah suatu kemampuan maksimal dalam melayani satu kereta pada satuan waktu. Hal ini dipengaruhi oleh headway, sistem jenis jalur, dan juga faktor teknis lainnya. Pada hal ini memerlukan investasi infrastruktur yang sangat bagus untuk merencanakan sistem kereta api yang lebih baik pada Indonesia.